وشفيعنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Ar-Ra'isul 'Am lil Jam'iyyah Ulama Fadilatul Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang terhormat Sayyidil Habib Gubernur DKI Jakarta Habib Anies Baswedan, Profesor Dr. Atallah Baqa'ah, para tamu undangan, para habaib, ahli bait, akramahullah wa azzahum bi'izzatih wa karamih, Sekjen PBNU Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman. Agak panjang lagi bisa mas. Rois Syuriah Profesor Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, salah satu ketua Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Robikin Has, dan Kombes NU, Kombes Zenuri, Kombes NU ini, Ketua Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Agus Salim, Ketua NU DKI yang masih baru 40 hari belum, Dr. Syamsul Ma'arif, yang menggantikan almarhum al-maghfurlah Dr. Saifullah, Sekda DKI dan Ketua Wilayah NU DKI, dengan Sekretaris NU Dr. Bukhari Muslim, para hadirin, para peserta peringatan Maulid Nabi yang melalui virtual dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian. Maulid Nabi itu hukumnya sunnah takririyah. Ya biar orang bilang bid'ah, biar. Saya sih bilangnya sunnah, dekatnya soalnya. Ada parselnya. Sunnah apa? Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya Rasulullah. Namanya sunnah qauliyah. Larangan, perintah, larangan, ajakan, himbauan. Qala Rasulullah dengan sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga, memperlakukan tetangga, murid-muridnya, memperlakukan tamunya, dengan sunnah fi'liyah yang harus kita ikuti. Yang ketiga, bukan sabda Rasulullah, bukan perilaku Rasulullah, orang lain yang mengatakan, orang lain melakukan, tapi mendapatkan pembenaran, legitimasi dari Rasulullah, maka namanya sunnah juga. Sunnah, walaupun yang mengamalkan bukan Rasulullah, yang mengatakan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah apa? Takririyah. Sahabat Bilal sholat 2 rakaat setelah wudu. Nabi malah tanya, Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Sholat apa? Ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Maka sejak itu disunahkan kalau habis wudu tidak sholat fardu, nggak ada sholat sunat duha atau sholat tahajud, kan? Maka sunnah 2 rakaat ba'diyatil wudu. Itu yang memulai Bilal bin Rabah mendapat pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi sunnah. Yang kedua ini penting, ada orang memuji-muji beliau, setinggi-tingginya pujinya. Rasulullah tidak pernah memuji dirinya. Rasul tidak pernah merintah wartawan atau LSM atau Mesos
agar memuji dirinya, nggak pernah itu. Tapi ketika ada orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung, dibenarkan, tidak dilarang. Maka muji-muji Rasul menjadi sunnah takriri, ya. Bukan bid'ah. Yang ngomong bid'ah itu jelas sekali keluar pesantren 2 minggu. Pesantren kilat. Cuma kalau baca sejarah, ada 4 jilid Madaih Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Karangan-karangan, gubahan-gubahan para ulama, semua sahabat, tabi'in, ulama, apa itu berupa syair, berupa prosa, yang isinya, kontennya muji-muji Nabi Muhammad. Ada 4 jilid. Saya baca semua itu. Di antara yang muji Nabi Muhammad, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Apa sulit namanya sulit? Biasa namanya Toto dengan Sukartin. Siapa namanya? Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Muji-muji Nabi Muhammad. Setelah selesai muji, Nabi tersenyum, ridho, senang dipuji. Gak melarang kan? Senang. Nah, kemudian Rasulullah memberi hadiah apa? Selimut yang lagi dipakai. Selimutnya lagi dipakai, lurik-lurik bergaris-garis. Harganya 75.000 barangkali ya. Pasar Senen, Madiin Cina itu. Yang garis-garis itu, karena kita untuk spray itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala fushin battaniha. Selimut polos itu min istabrak. Kalau selimut garis-garis bahasa Arabnya apa? Burdah. Ka'ab bin Zuhair muji Nabi Muhammad. Bana su'adu fa qalbi yawma madbulu mutayyamun itraha lam yufda ma qubulu wa ma su'adu ghadatan bini itrahalu illa awallu wadidu tarfi mahul tas'al mushadu janabaiha wa qiruhum innaka yabna abi salma lama betul wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashhur fa qultu khallu sabili la abalahum wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ul kullu ibni unta wa in tara salamatuhu yawman ala halatin habbaha mahmul inna rasula la sayfun yusammu bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu nuzulu zadu fama zala ankashu wala kushufu inda liqa'i wala milu ma'azir. Banyak panjang sih. Siapa semua itu? Sungguh engkau Rasulullah bagaikan pedang made in India, terkenal. Pedang made in India sangat tajam. Dan Rasulullah datang dari suku Quraisy, dari Mekah, membawa cahaya, membawa sinar yang terang benderang. Dan diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berhati mulia, ikhlas dalam segala tindakannya. La yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idanilu la yaqtadu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyatil mauti tahlilu. Sifatnya sahabat Nabi itu kalau perang kemudian tombaknya, panahnya mengenai musuh, dia tidak bangga. Lillahi ta'ala. Tidak kok saya, enggak ada itu. Kayak zaman sekarang, punya jasa itu saya lah dalam berperang. La yafrahun idza narmahum qauman wa laysu majazi'a idanilu. Dan kalau dia sendiri kena pedang, kena panah, kena tombak, tidak menyesal, tidak buntu, tidak kecewa, tidak. Biasa berjuangnya, ada sakitnya, berjuang ada lukanya, ada biasa. Seperti sama ya. Kalau bisa mengenai musuh, layak fakhur, tidak sombong. Kalau dia sendiri kenai, layak walaysa majaziyah, tidak menyesal, tidak beruntung, tidak kecewa. Itu sifatnya sahabat Rasulullah SAW.
Nah, setelah mendengarkan syair itu, Nabi tersenyum menghadiahkan selimut tadi. Selimutnya bergaris-garis, bahasanya buruk ya. Kalau tidak percaya, yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki, Istanbul, ada museum Topkapi, masih ada tuh burdanya Nabi Muhammad disimpan di Turki. Untung dibawa ke Turki. Kalau nggak dibawa ke Turki, dibuang barangkali kalau ke Saudi. Dibawa ke Turki. Mas saya sekarang kesana 4 kali. Yang ingin tahu, ayo bisa dengan saya. Tiket beli sendiri. Masih ada tuh burdanya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian-pujiannya. Nah, sekarang kalau ada orang tanya, kalau sampai ditanya, Rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Oh, makhluk yang paling mulia, manusia paling mulia. Nah, itu jadi orang awam itu. Itu jadi orang awam paling pinggiran jalan itu. Kalau kita kader ilmu, kalau kita orang santri, tidak cukup jawab demikian. Gak cukup jawab Rasulullah makhluk paling mulia, gak cukup itu, gak cukup. Kalau kita orang santri, apalagi orang NU, harus bisa jawab bahwa Nabi Muhammad adalah tajalli min tajalliyatillah, tajalli ghaibi min tajalliyatillah, menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalliyat syuhudiyah, manifestasi menjadi alam semesta ini. Berapa hari? Nur Muhammad itu tajalli ghaibi dari a'yanus thabitah, entitas laten. Entitas laten tajalli dari asmaul husna. Asmaul husna tajalli dari zatullah al-mujarradah anisul idhafat. Nur Muhammad berproses kemudian menjadi alam semesta ini. Maka Nur Muhammad adalah aslul alam. Alam kita ini namanya tajalliyat, manifestasinya Allah, tanazzulat, degradasinya Allah, ta'ayunat, identifikasinya Allah, dan tazalliyat, tanazzulat, ta'ayunat melalui Nur Muhammad. Paham betul? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fid dhalami. Wa kullu ayatin atar rusul kiramu biha, para nabi, para rasul, mukjizatnya, apalagi para wali, karomahnya apalagi dari Nur Muhammad. Para nabi punya mukjizat. Nabi Musa tongkat jadi ular, Nabi Musa tongkatnya bisa menjadikan laut jadi daratan, jadi bisa dilewatin. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, lumpuh, buta, bisu. Itu semua bersumber dari Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi. Karena semua para nabi itu ngambil dari Nur Muhammad. Oleh karena itu para nabi itu dibanding dengan Nabi Muhammad bukan apa-apa. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syarratil hikami. Para nabi semua itu mengambil satu ciduk dari lautan Nur Muhammad. Para nabi, kalau sampean satu tetes ada apa enggak tahu saya. Kita ini ambil dari Nur Muhammad satu tetes ada apa enggak. Para nabi itu semua ngambil dari Nur Muhammad satu ciduk. Jadi yang masih sama Nur Muhammad yang belum diambil masih banyak banget. Bagaikan laut diambil satu ciduk, perumpamaan seperti itu. Dan para rasul para nabi itu berdiri dalam satu titik batas, satu batas, ada batas itu. Nah, ilmu Nabi Muhammad, hikmahnya Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad masih jauh di sana. Wa waqifuna ladayhim inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syarratil hikam. Lebih dari itu, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Adanya dunia diciptakan, adanya akhirat
surga neraka diciptakan, adanya Lauh Mahfuz, adanya kolam. Dari apa diceritakannya? Dari apa? Nur Muhammad. Dunia ini sebenarnya Muhammad. Akhirat tuh, akhirat surga neraka, hisab, mizan, sirat mustaqim itu diciptakan dan Nur Muhammad. Luar biasa kayak itu. Jadi kalau sang santri harus bisa jawab ini, bukan sekedar Muhammad makhluk paling mulia. Orang pinggiran jalan nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita bangga menjadi umatnya. Kita bangga menjadi, karena kita umatnya Nabi paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Bushra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikut jadi umatnya akramul rusul, maka kita menjadi akramul umam. Potongan kayak ini, potongan seperti akramul umam ini. Ini potongannya ini akramul umam ini. Akromnya apa? Paling mulia umat ini potongannya ini. Nah, wah kalau saya cerita begini banyak sekali kelebihan Muhammad, sangat banyak sekali. Oleh karena itu mari kita apalagi dalam hari pandemi ini, mari banyak tawassul bijah Nabi Muhammad SAW ya. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak aku miliki selain engkau yang dapat menolong kami, yang dapat menjadikan sandaran kami. Aku tidak memiliki siapa-siapa, hanya engkau. Maliman aludhu bihi siwak. Mali tidak ada, bagi saya tidak punya orang yang saya minta perlindungan, yang melindungi saya, siwaka selainmu ya Rasulullah. Mari sebanyak-banyak baca sholawat, insya Allah pandemi cepat hilang. Atau kalau ada pandemi pun kita nggak kena, gitu kan? Pandemi silakan sana di mana sana, luar gila. Kita nggak kena kan gitu kan? Pandemi silakan terus, tapi kita hilang, insya Allah. Bijahi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika setelah Nabi Muhammad dibebaskan dari Taifat di Syekh Amir 3 tahun. Tahun pertama pamannya wafat, tahun kedua Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian situlah kelaparan, Amil Khuzim, tahun susah, tahun kritis. Setelah dibebaskan dari itu, Nabi coba-coba dakwah ke kota lain. Di Mekah rupanya sudah nggak bisa ini, sudah mentok, nggak ada harapan. Coba-coba dakwah ke kota Taif dengan ngajak satu teman namanya Zaid bin Harithah. Kalau sekarang pemimpin mau berangkat berapa? Fatwanya berapa? Kalau sekarang pemimpin mau berangkat fatwanya berapa itu? Sekjen aja kalau mau terjun ke cabang-cabang ada fatwanya bangser. Nah Muhammad cuma satu, pergi ke Taif temannya Zaid bin Harithah. Di Taif 1 bulan dakwah siang malam, pendekatan yang sangat santun, sangat ramah, mengajak agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada agar masuk Islam, ikuti Islam, berakhlak mulia. 1 bulan tidak satu pun ada orang masuk Islam. Seluruh Taif 1 bulan Nabi dakwah tidak dapat 1 pun pengikut. Akhirnya malah Rasulullah dipisu-pisu, habis itu apa? Dikata-katain Muhammad gerendeng, Muhammad gila, Muhammad ambisius, Muhammad orang nggak waras. Diusir dari Taif, bukan hanya diusir, dilempari batu. Ini kalau baca Barzanji, wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa uraw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta hutibat bidima'il a'la. thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki hadhihi al-'asabiyyah faqala inni arju an yukhrij Allah min aslabihim man yatawalla atirillahumma qawluhul karim syadiyyun min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad
berangkat menuju ke Taif 1 bulan, malah fasabbuhu, dicaci maki, dikata-katain, dipisu-pisu. Wa ghrabi sufaha, anak-anak muda diperintah oleh tokoh-tokohnya agar melempari Nabi Muhammad, musir dan dilempari batu berdarah-darah. Nah, disitulah waktu itu yang mimpin Taif namanya Abdu Yalel. Kalau pemimpin Mekah namanya Amr bin Hisham Abu Jahal. Kalau pemimpin Taif namanya Abdu Yalel. Nabi Muhammad pulang keluar dari Taif dengan sedih dan susah, berdarah-darah, istirahat di kebun anggur sambil bersandar temboknya itu. Nabi Muhammad diusir, malaikat nawarkan diri, relawan jadi relawan lah, mereka jadi relawan. Muhammad, ente kok sabar banget sih ya, dari tadi saya lihat. Silahkan minta pada Allah perintah saya agar saya kirim puting beliung atau gempa atau longsor, apalagi atau gunung meledak, yang berjalan apa namanya di Palu itu. Pokoknya asal Allah izinkan, ente minta pada Allah, Allah perintah kami malaikat ini mau apa? Taif, 1 pencet beres, mampus semuanya. Segitu Muhammad yang tegas. Saya lihat tadi ente mau ngalah terus. Coba kayak Nabi Musa Muhammad atau Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dakwah tiap hari, lama-lama habis kesabarannya. 950 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Lama-lama habis kesabarannya. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh malam-malam munajat pada Allah, ya Allah, ini orang kafir jangan kau biarkan, habisin sajalah. Kalau kau biarkan nanti punya anak kafir lagi, anaknya punya anak cucu kafir lagi, punya tunang kafir lagi, nanti bumi ini isinya orang kafir semua, habisin aja. Nah, Allah mengabulkan doa Nuh, datang banjir topan, mati semua kecuali 80 orang yang bersama Nuh naik perahu. Gitu Muhammad tegas tuh Nuh itu perempuan kita. Itu malah kalau dilempar guna malah mendoakan, Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila petunjuk kepada orang Taif ini, mereka melempari saya karena nggak ngerti aja. Kalau ngerti nggak akan melempari sih. Ya Allah, itu lemah banget sih. Coba Nabi Musa Muhammad sabar Nabi Musa dilawan oleh kaumnya, sabar. Setelah omongannya kelewat batas, apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi Musa disakiti apa sih? Sabar. Tapi setelah omongan yang keterlaluan, Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu kecuali kamu datangkan Allah seperti apa, tingginya seperti apa, ganteng apa enggak, gagah berkumis atau berjenggot apa enggak, coba datangkan Allah aja. Wah, Nabi Musa habis kesabarannya, kurang ajar langsung. Berdoa pada Allah, ya Allah, habisin saja orang ini. Yang ngomong itu sekelompok, semua sih, masuk Bani Israil enggak, sebagian dari Bani Israil ngomong kayak itu. Ya Allah, habisin saja ini. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sambar, petir semuanya, mati semua. Gitu Muhammad tegas. Ente malah mendoakan. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak akan berdoa seperti Nabi Musa atau Nabi Nuh. Saya tunggu, kalau mereka ini belum iman, saya tunggu anaknya. Anaknya belum iman, saya tunggu cucunya. Tuh sabarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ente tawari malaikat, ya bener malaikatnya terus ayo. Malaikat nawari, oh ya benar. Dari tadi saya tunggu itu. Nabi tidak mau ditawari malaikat untuk melaknati atau menurunkan azab pada kaum Taif, tidak mau. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad bersabda yang harus kita pegang, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali, innama artinya tidak sekali-kali. Del hasr,
Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah hanya satu, untuk menyempurnakan untuk membangun akhlakul karimah. Akhlak karimah itu tawadhu, birrul walidain, i'adatul mardha, ikramud duyuf, ihtiramul jiran, ta'ziyatul mauta, ighwatatul lahfan, imatatul adha 'anil thariq, itu semua silaturahim, itu semua akhlak. Semua akhlak itu bangga. Bakti orang tua, hormat kiai, apalagi nengok orang sakit, nengok orang kematian, baik dengan tetangga, menolong orang susah, semua itu adalah akhlakul karimah. Tapi yang banyak seperti itu diringkas apa? Nih, dengarkan. Akhlak yang banyak rinciannya itu diringkas menjadi satu kata aja, satu kata. Husnul muasyarah. Apa? Husnul muasyarah. Bergaul, berteman, berkelompok, berbangsa, berumat dengan baik. Mari kita berbangsa dengan baik. Silakan ente politisi berakhlak, ente pejuang berakhlak, ente konglomerat berakhlak, ente guru yang berakhlak, ente tentara berakhlak, ente polisi berakhlak, ente presiden, wakil presiden yang berakhlak, menteri berakhlak. Setuju nggak? Coba kalau semua berakhlak beres nggak? Semua berakhlak semua beres nggak? Itu jadi akhlak apa? Husnul muasyarah, mampu mewujudkan kebersamaan. Ayo kita wujudkan umat bangsa ini bersama-sama dengan baik. Kan saya lihat kalau di Timur Tengah Pak, ya kan sebut gak apa-apa lah, di Libanon misalkan, ulamanya pinter-pinter, gak ada ulama Indonesia yang pinter kayak Libanon. Ulamanya, pemimpinnya, ketua partainya Saad Hariri, Nabil Berre, Samir Ja'ja, Samuel Kristen itulah. Ada lagi Nabi Bere, Walid Jublat, Kamal Jublat, Michel Aoun. Pinter semua, itu pinter itu internasional. Kalau ketua partai di sini enggak nyampe. Jadi pinternya lebih dari ketua partai, pemimpin partai di Indonesia. Ulamanya lebih pinter daripada ulama Indonesia. Itu kalau satu-satu, ini pinter, ini hebat, ini luar biasa. Tapi kalau jadi satu membangun husnul muasyarah, gagal. Perang saudara gak pernah selesai. Orang Irak pintar-pintar, ulamanya hebat-hebat. Gak ada orang Indonesia ulama Irak. Dosen-dosennya guru besar ahli tafsir, ahli hadis fikih. Satu pintar, ini kalau satu-satu afrod, ashkhos, individu. Tapi kalau dilihat jadi satu, sukses apa gagal? Gagal. Nah, Indonesia ini ulamanya itu lumayan. Dibanding imam tahlil lumayan. Ulamanya sekelas imam tahlil lumayan. Pemimpinnya masih kampungan, masih lokal, masih level lokal. Tapi kita berhasil. Kita mampu sukses membangun kebersamaan. Husnul muasyarah. Kita sudah selesai masalah kebangsaan. Coba kumpul di sini, Sunda, Batak, Dayak, Jawa, Madura, semua ada semuanya. Ambon, selesai sekat-sekat. Gak ada sekat. Arab, selesai sudah. Tetangga, berteman, berormas, berpartai, berorganisasi. Ada Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, selesai. Bernegara juga sama. Dan tidak ada masalah perbedaan suku, tidak ada masalah perbedaan agama, tidak ada masalah perbedaan ras, perbedaan budaya. Alhamdulillah, ini harus kita jaga dengan baik. Tunjukkan Indonesia berakhlak, Indonesia berkarakter, berjati diri. Itu ya. Lain dengan mereka yang tidak punya jati diri. Nah, jangan sampai kita yang sudah baik ini kemudian terganggu, terkontaminasi, terpengaruh oleh budaya luar negeri. Silakan Anda sekolah di Arab, tapi pulang tetap jadi orang Indonesia. Silakan Anda sekolah di Amerika, Eropa, tapi tetap menjadi orang Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita masih punya modal yang paling berharga. Modal apa? Modal akhlakul karimah. Kita ini kalah dengan ekonomi, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Kita punya modal apa? Akhlakul karimah. Kita masih punya karakter, kepribadian
jati diri, itu yang bisa kita banggakan. Selamat bermaulid Nabi. Maulid Nabi tidak butuh hadis sahih, tapi yang dibutuhkan hati yang sahih. Gak butuh hadis sahih, yang dibutuhkan apa? Hati yang sahih. Pokoknya maulid Nabi hatinya baik-baik semua ini. Yang gak sembel Nabi yang perlu dilihat hatinya kayak apa. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul a'lam. Assalamualaikum.